Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara bulan Muharram ataupun tahun baru Hijriah, akan selalu dikaitkan dengan kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hijrahnya Rasulullah itu, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab sirahnya, pendapat yang paling sahih, beliau Rasulullah bersama Abu Bakar mulai berangkat hijrah itu tanggal 2 Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Dan tahun Hijriah diawali dari bulan Muharram karena Muharram jatuh setelah bulan Dzulhijjah. Setelah ibadah haji selesai, setelah jamaah haji pulang dari ibadah hajinya, kemudian memulai kembali semangat baru, maka awal tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram dan tahunnya dimulai dari tahun di mana Rasulullah SAW hijrah. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Gua Sur itu guanya kecil, tidak seperti gua yang berada di Indonesia. Famarru bil ghari fara'u ala babihi nasijal ankabut. Maka kafir Quraisy mencari Nabi. Mereka sudah sampai tepat di depan Gua Sur dan Nabi mendengar suara langkah kaki mereka. Andai orang kafir nunduk sedikit saja melihat ke arah gua, maka akan terlihat kaki Nabi dan kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Suasana begitu mencekam. Perasaan Abu Bakar sudah tidak karuan. Maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan risau, Allah bersama kita. Hadirin rahimakumullah, andai saja orang kafir mengecek melongok ke dalam gua, pasti Rasul dan Abu Bakar ditemukan. Namun orang kafir mengira di dalam gua tidak ada orang, sebab di pintu masuk ada sarang laba-laba. Orang kafir berpikir tidak mungkin ada yang masuk ke dalam gua ini. Dalam Musnad Imam Ahmad nomor 3251, faqalu law dakhala hahuna lam yakun nasijal anqabut ala babihim. Orang kafir berkata, andai ada yang masuk ke dalam goa ini, pasti sarang laba-laba akan rusak. Hadirin rahimakumullah, menariknya, untuk melindungi Rasulullah SAW dari kejaran orang kafir, secara zahirnya Allah tidak perlu turunkan bala tentara yang sangat besar dan kuat. Meski pada hakikatnya Allah bantu Nabi Muhammad SAW dengan tentara yang tidak terlihat. Wa ayyadahu bi junudin lam taruha, surat At-Taubah ayat 40. Namun secara zahir Allah hanya cukup melindungi Nabi Muhammad dengan hal-hal yang terlihat sepele seperti al-ankabut, laba-laba,
Dalam sebuah riwayat, di pintu gua juga ada burung dara yang sedang bertelur, yang tidak mungkin ada orang masuk. Kalau ada orang masuk pasti berantakan sarangnya. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, untuk mengaburkan jejak kaki Rasulullah bersama Abu Bakar, cukup dengan kambing milik Amir bin Fahiro, bekas budak Abdullah bin Abu Bakar, yang digembalakan di lokasi di mana Nabi dan Abu Bakar melintas. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sangat mampu bagi Allah untuk turunkan bala tentara yang hebat dengan persenjataan yang lengkap untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak lakukan itu. Apa hikmahnya? Terlalu mulia bagi orang kafir Quraisy jika dihadapkan dengan tentara yang banyak, tentara yang kuat dengan persenjataan yang lengkap. Terlalu bergengsi bagi orang kafir jika dihadapkan dengan tentara yang gagah perkasa. Maka untuk merendahkan dan menghinakan kafir Quraisy, Allah cukup kirimkan laba-laba, burung dara, dan kambing milik Amir bin Fahiro. Mirip dengan apa yang terjadi pada Fir'aun, Qarun, Namrud, dan Jalut. Allah kalahkan mereka, sekaligus Allah hinakan mereka demi menyelamatkan para nabinya dengan hal yang terlihat sepele. Allah hancurkan Fir'aun itu dengan air, Allah tenggelamkan di laut. Allah binasakan Qarun dengan tanah, Allah benamkan ke dalam bumi. Allah matikan Namrud dengan seekor nyamuk. Dan Allah kalahkan Jalut hanya dengan ketapel Nabiullah Dawud alaihissalam. Maka jangan pernah remehkan hal yang kecil. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran ada satu surat yang artinya sangat kecil, yaitu surat An-Naml, yang artinya surat semut. Surat ke-27. Surat yang namanya sangat kecil, namun di dalamnya ada 4 kisah besar. Pertama, kisah Nabi Musa di Mesir. Kedua, kisah Nabi Sulaiman di bumi Palestina. Yang ketiga, kisah Madain Soleh di utara Madinah. Kemudian kisah kaum Lut di Amman. Artinya apa? Allah berpesan, jangan pernah remehkan hal kecil, jangan pernah remehkan hal yang sepele. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah hikmah hijrah Nabi ini bahwa janganlah kita angkuh, sombong, zalim, karena bisa jadi Allah hinakan dengan sesuatu yang terlihat sepele, sebagaimana kafir Quraisy yang Allah hinakan dengan laba-laba, burung dara, dan kambing. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان